Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya, karena kalimat berarti kalimat ini luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Bon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim. Kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam. Karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di tonggo blodor, di masjidnya ada dikarang ulama yang masyarakatnya itu ndak karu-karuan. Beliau cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini. Zaman saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira tidak bisa kan? Tidak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi. Apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Kalau ini nyontokno mau tahun Indonesia, nyontokno kayak kelungsu lah. Anak apa? Biji asem nak ngene derene. Kelungsu ya. Lau ukhbira dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, kelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melo gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu zaluman jauh wis goblok aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal. Mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin bilang mungkin.
Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Kalian jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Arah waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul baligha. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu. Wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi bocah kok elek ini. Aku wis ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya yang waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting ya. Kalau seneng duit, wis mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani kanca kula riyen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kenapa? Cok seneng duit kula. Duit masalah bagi ulama. Orang duit ya masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi udah terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardo. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada itu menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Luwe aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ora marai popo. Wong ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takok. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Gak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia ya pokoknya ronde ini kalah. Kamu nak pikir. Pikir nganti mati temenang aku ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus.
Makanya pertama dikenalkan, penting kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Enggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora diutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kowe? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mek kalimat la ilaha illallah. Nanti orang masuk surga itu berkelompok, orang masuk neraka juga napa? Berkelompok. Dadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Sumara, terus wasiqal ladzina kafaru napa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara, nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa? Sumara. Sama-sama kita ini kelompok. Nah, kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo bareng-bareng. Nah, sisi negatifnya itu berkategori, no? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, supaya ada semacam-macam lah, umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab. Karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru nane Ki Bisri, Abe Mbah Mus. Enak ditakoki pangeran rombongan. Takoki ketuane, napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya ji aku sibuk ape mulang, pokoke nek ditakoki mending ngenteni aku. Dadi nek ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati tapi aja mati sik kan ora. Ya teng kreting nek ditakoki mending ngenteni Gus Pak ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai tok Kanjeng Nabi. Pas tok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tak warai ya jadi. Nah, tapi nak kowe ra bakat keramat, muni ngono dijiotosi. Mergo dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim agak berat. Itu ada kiai ditanya, "Marabbuka?" Itu jawabnya lucu.
Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah, aku itu semuanya lagi Datul Awam. Sok poso ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun. Jadi nanti puasa nanti saya. Karena untuk tadi untuk jawab malaikat. Guru tauhid ditakoki marabbuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marabbuka. Itu sudah saya niatkan. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab Ahlussunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya, malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus nggak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu pak terus piye nak ngaji. Terus nak dibojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah. Sing wedok nabi, sing lanang mempanjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu di antara penemu matematika namanya Khawarizm yang menemukan apa? Aljabar angka 0 itu ya, angka 0. Dulu itu orang nggak tahu kalau 1 ya 2 terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena enggak pernah ngajar tasawuf, enggak pernah torekoan, enggak tahu mujahadan gitu pokoknya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu loh. Nah muridnya pantas, gurunya itu kaya ora pantas. Oh, sok guru tafsir, oh. Ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu, kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok, orang pegawaian tapi muridnya juga bisa, ya ora pantas lah, pun rokok ya ora pantas. Kok terus cilik hati gitu. Tapi luwih ora pantas itu guru nih. Ternyata Allah itu suka. Dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Wong penggaweane mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih.
Tapi dulu guru itu enggak digaji, terus enggak PNS, enggak ya guru-guru saja, ikhlas. Karena ndak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umat Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umat Nabi bodoh. Nah, kowe kan gak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya, tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan? Dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Jadi Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau ndak ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoke kowe nak gawe angka iku mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalah ilal wahid kullun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu. Ana 5 ya ko papat, papat ko telu, telu ko loro, loro ko siji. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepadha wae kok kanis batisnaini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap farul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora iso jawab kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas seneng, yo iku jenenge ulamaku. Dari matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marbuka. Ya repot. Olan aku direncana mau maca usul fikih karangan Imam Amudi. Tak nggo nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS madrasah sarang, madrasah Babai Lukman. Iku anggone bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide do untuk 7 8 senajan to fikih 5, tasawuf papat itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kok tauhide papat neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sadar. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Lalu itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman kowe wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika. Nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsah, semuanya sama, farul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid farul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat harus merungokno iki, Bos. Karena semua angka mesti dimulai dari 1. Ya wes.
Wah, akhirnya malaikat wis angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruh tetep itu kabeh farul wahid dimulai dari al wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi dari nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbok guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nek Quran minallah nggih. Nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya kayak gambar apa ya lah. Gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya. Tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud. Apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi. Kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wa bi yakunu ma yakun. Dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah. Sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan enggak bisa. Maksudnya 0 itu enggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud enggak boleh diciptakan oleh 0. Mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena enggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka. Malah diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Lan kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nek mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas sampai mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen. Kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita. Ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau kita dari nggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Jadi disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir. Baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat. Setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar kan berarti bilang gini astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya Allah itu tenan ta fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud.
Jadi tetap semua itu ba'dal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika. Sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasa warrafi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu. Yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh yo manduk-manduk sis daripada kon belajar meneh sadok. Sadok sis swarga ribet ya apa. Aku lan termasuk ulama sing bejo. Kulo niku seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gablet. Kulo niku ora seneng. Tapi saya betul loh, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula. Mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula niku sekolahnya sering juara matematika. Mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ya ngapa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya piye? Rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Usurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti propa 4. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur dan nisul usur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuro itu kan bisa 1/10 berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usur. Atau nisul usur berarti berapa? 5 karena usur itu 10 berarti kalau nisul usur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20, yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak usur atau nisful usur. Jadi misalnya 1 juta, usurnya berapa? 100. Separuhnya usur 50. Berarti menurut sampean 50 tambah 1/20, yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab. Jadi itu justru bagus. Karena terus dibikin apa bertahap. Nah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan. Misalnya gini. Rungokno kowe ben matematika. Sampeyan iki nggo tes-tesan ngarepe pangeran. Dadi sampeyan itu. Misalnya HP ini kan, kita warai matematika. Mustafa jelas ra iso matematika. Roe tasawuf ya dene. Wong seneng tasawuf iku gak seneng mikir mesti akhirnya. Tapi akhir-akhir iki iso, mergo iso ge grup. Ngaku WA ora duwe iki, kula niku semilih donya ora pati roh. Dhisik tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule roh donya, kecewa aku asline. Nah wis ben lah, Gus. Misalnya HP ini, Mus. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah, yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anil khumusahu walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis.
Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya dipro 5, anak 6 ya dipro 6. Dadi ana wong kok ora iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku dong. Wis iso matematika, Mas. Ya latih ku sampean takon ngetes matematika ning pangeran sampean pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, nek mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Husnul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadhihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik 1. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu, yang tentu itu kita namain Allah karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik. Mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari satu. Nah, ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah, kenapa kita butuh satu? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol. Berarti nak dimulai dari nol, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang iku gendeng bareng, jelas gendeng iku sarap iku. Gak kena diobatno iku. Dong ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jek ditakoki marbuka. Ngene aku ya ora direncana jawab. Yes, pokoke. Lah iku sampean nak ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh gak keren ta ya. Kayak kau presentasi. Jadi ora sesuai makome yo sini-sini wong mosok guru tafsir terus. Jadi Imam Mudi iki cerita wong keramat, sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah Ustaz jaman ora ngarah. Dianjuti malaikat iya, aku wis yakin wis. Karena malaikat itu ya kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam. Mosok nganggur kan. Dene ya ora trimo, maksudnya iku hobi, nutuk itu hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawa kan lebih membingungkan malaikat. Ya sama Imam Sibawa muridnya juga tanya, wong kok amen ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur takoki marbuka, malaikate takok ini ku man mausul napa istifham. Wah patekno wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakoki, marbuka Allah iku zat sing paling a'raful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali wae lucu lho. Narobi adawiyah malah parah meneh. Marbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa. Malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis deh. Kecewa deh nih. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa? Kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikane. Nangis robe. Ya Allah zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan arah wali ora pati paham. Jadi ya nah, apa meneh nak sing ngritu, wah cerita itu enggak benar. Kowe ora dadi wali sik lagi protes. Engko metuki aku. Kok protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya.
Apa milih latihan wae mau 5 wae. Marbuka Allah, maman nabiyuka Muhammad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa Mas? Ini pinter ya Bang. Piro? Dene mudin ya. Pertanyaan ketiga apa? Marbuka maman nabiyuka Imam Kasih apa Qiblatul Kasih? Mas. Apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho. Apa kan umumin kene? Marbuka Nabi kitab ya? Kitab Abuka. Lho iya bapak penting lho. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena ra Gus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Ora sak dhuwure Gus. Man Abuka Ibrahim. Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Bocah kok ora hafal wah bahaya iki. Dilanjuti lho gak malaikat sampeyan. Apa? Nomor piro? Mosok ana dinu kowe? Oh. Urutane marbuka. Saudara meyakinkan pertanyaan. Kulo niku mboten guyon, njen kulo niati, guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu, berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki waman nabiyuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad enggak ngalami itu, para sahabat, para wali yang enggak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya, jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba ilal malihanatalah tetap nisbatnya pada satu. As-satu wal al-aslu. Berarti Allah al-wahidul qahar. Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil. Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa, itu aneh. Tetap nanti kalau Tuhan 2, 3 hadasani yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al-aslu tetap satu. Nah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud, titik wujud. Nah itu sing diimplementasikan di titiknya ba. Mulane iku ketok nak Quran iku minallah. Tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai ba. Paham ya, terus kabeh ku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba. Ba itu nuqtatil wujud, titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mun kula terusno. Dadi wong kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Intak furu lamun dadi kafir sira kabeh atau melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ra usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa inna waha. Mongko sak temene wa taala ghaniyun dat sing semuge angkum sangi sira kabeh. Wala yardolan ora ngersano sapa wali ibadi maring pira-pira kawulane Allah ora ngersano ora rido al kufra ing kekafiran. Wa in arada senajan ngersano sapa wa hu ing al kufra min ba'dim sangi sebagiane ibad. Wa in taskuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah. Ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh. Yardoh mongko ridho sapa Allah ing syukur utawa ing iman. Bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhamiha lan dhumai hak
ma isbain serta isba berarti normal wa intaskuru yardohu lakum wa dunihi lan tampa isba kados kira kita napa wa intaskuru yardohu lakum. Jadi di kiraannya asim mat silah yang aneh itu kan hanya dua. Nggih yardohu lakum kalian apa? Wa yakhlud fihi muhana. Nggih di kiraannya asim mat silah mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan nggih. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa yakhlud fihi muhana hanya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardohu normalnya setelah fathah kan hu-nya panjang, tapi dibaca apa? Wa in taskuru yardohu lakum. Napa? Yardohu lakum dibaca apa? Pendek. Lakum maring sira kabeh. Wala tazirun ora iso nanggung apa nafsu nawawan wasiratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awawan sing liya wisra nafsin ukhra. Ela tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wisra. Sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji hukum dibali sira kabeh. Fayu nabi mongko nyritano sapa wa kum sira kabeh malkan perkara kuntung kang sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Mana kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji. Aku bayangno niku amen amper widadari terus koyo canom ae dadi. Nak kowe kepen widadari lah ngene bojonya bojomu wis elek sak karep-karepmu wis. Wae elek cerewet terus pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati yo. Wis melarat bojone elek cerewet. Terus nak mlebu swarga terus piye? Terus penderitaan ini akhirnya kapan? Kowe kudu mlebu swarga wis. Ya, mas wargane gelem ta ora kok dirayu dadi pokoke walhasil iku kudu mlebu swarga. Jadi keramate wali-wali niku ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takokane sitok. Ya Allah di surga itu ada salat ndak? Kalau ndak ada saya ndak usah masuk surga. Nak kowe kan gak salat mlebu swarga mergo ora wajib salat. Dadi kowe jan buling tenan. Dadi kawule apa boleh. Dadi kowe nganggep ku salat ku problem. Wayahe turu tangi salat, panas-panas zuhur. Dadi kowe senenge swarga iku ape kelon ambe ora usah salat. Dadi kowe mlebu swarga iku pantese ora mlebu. Mergo ibadah iku mbok anggap problem. Dadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lah kowe iku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap problem. Jadi pantasnya kowe ora mlebu swarga dari sisi ini ku. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon nang ora. Kepenginem kan ora usah salat, ora usah poso, ora usah kerja. Dadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa wae. Nak wali iku ora dadi bayangno. Gusti, mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon sik. Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Ora mboten enten salat. Kula bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasane piye? Maksudnya nak sampean wis ora ngarang ngaji aku nek wis kono nak bebe widadari sing kritik ora roh wis pokoke sing ayu lah wis. Mergo beda pikirane wali mek ra wali ku beda. Ya kowe ora usah takok, pikirane piye? Engko nak wali ro dhewe wis ora usah takok. Saya tuh punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Mosok menjadi wali maca kopendo kan yo lucu. Ada. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasus, kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan, lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu di antara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Di antaranya itu, setelah meninggal, banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu di antaranya ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ini nangis, ya Allah. Kiamat ijek suwi, terus ini kuburan ini wopo wae, maksudnya itu. Kan jarine nak wong soleh-soleh kan kon turu. Terus dene kan wali, mosok turu ngenteni kiamat. Engko nglilir rong kiamat, nglilirne urung apa? Apa meneh nak nglilir anak putune utange akeh kan sumpek. Apa meneh anak putune rebutan apa? Warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mok sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isih keren apa? Sawah sak petak direbutno.
Wis ngono demi bojone. Bojone elek pisan. Demi bojo elek kok tukaran mbek dulur piye? Nek bojone Wahyu artis rada pantes tukaran mbek dulur. Sumbut bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. Demi warisan sing saedeng sak sen wis keliru kabeh. Nabi Musa, makanya kula niku percaya tenan. Kula percaya sak percayane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku yo beda. Kelasé yo beda. Ya pantes beda guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya ora urusan sombong, pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha. Bangane guru TK apa. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe Mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok salat. Dadi ning Masjid Aqsa ya salat. Wa taqaddam tali sholati ya Nabi salat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya salat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia salat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal kasibil ahmar. Walau kuntu hunalika la uritukum kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu wa ra'aituhu qa'iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas salat. Nabi Ibrahim ya pas salat. Jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora ge grup Mus, yakin ora. Maksud ora itu. Ora ono wali kok gawe grup. Opo iku. Tapi ora dosa, ora maksudnya ya. Wah, so pusing ngadepno jamaahku ribet teh. Ya tapi pancen pantese aku yo ora ben ono bedane mbek Cak Nom. Lho kula bayangno nek mati ku ora iso bayangno, misale ning kuburan terus ora apa-apa. Terus wau turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa meneh nak entuk kabar nak anak putune utange akeh malah pusing meneh wis putu. Anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo. Bojone lha meneh elek kode banter. Aku tiga ada ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho adek ngenyak-ngenyak bojo elek. Apa dekne ganteng? Ternyata ya enggak terima juga. Ternyata ada perlawanan apa? Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa? Lho aku nek ana wong wedok ra seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate wis ra pasti seneng. Dadi bentuk apa perlah? Kok enak dekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati. Matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo. Lah sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah ben apa? Seimbang. Kulo sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus bojo kula kuwandane wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang medal ibang ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenis tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung mesti sing wedok. Nggih Bu jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. Supaya ada perlawanan. Kalau enggak kan enak wis sing lanang ndaren bojo kula Gus wis elek cerewet, sing wedok tak warai. Nganggur turu. Supaya imbang. Supaya wajah jauh sayiatum misluha. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Aku itu tambah tua, tambah iman nak Nabi Muhammad SAW jadi Nabi tenan. Loh gak mungkin loh. Nabi tentu gak punya trik, gak niat dikhilah. Di mana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu. Tapi Nabi ngendikan, aku Mi'raj, iku ketemu mara Nabi salat. Ning dhuwur kenanganku yo. Sakwise aku wusul, maksudnya ngerti tenan nak pangeran iku Allah. Yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah salat aku roh. Saiki sampean bayangno. Widadari iku piye kaya apa ayune iku makhluk sing diciptakno. Kaya apa enake kelon iku kebutuhan nafsu. Piye-piye kelon iku kebutuhan nafsu. Masalah kita iku duwe rohani, ora nafsu. Rohani kita iku mau ta'aluke mbek Allah Subhanahu. Dadi gak iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayangno, aku ra iso, yakin ra iso. Lho nak kowe wis ngono-ngono lho, semakomo wis ngono. Wis tok kono tok wis. Mau tak golekno kamar mojok ning swarga. Sentak-entakno olehmu kelon wis makomu wis tok kono. Wis kira usah protes. Nah aku ra iso bayangno, yakin ra iso. Sampai jari Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Ya Muhammad bin Idris. Umpama ning swarga iku aku ora iso ndelok pangeran, atok ora mlebu swarga. Terus ewo apa ae ning swarga.
Jadi laulam yu'min Muhammad bin Idris biru yatillah aku rasa mlebu swarga. Apa ae ini swarga? Karena rohaninya pasti berontak. Lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah. Yo ngerti swarga wae Allah ora ketemu sing duwe. Gamane ngono. Kamen ketemu ojo itu anu widadari ya pas-pase. Widadari lah kok kasaran. Nak kowe kan gak tau bang ngono. Selonong langsung golek kamar. Nak aku redok kok iso. Rohani kita di mana wong lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kowe bidadari sing wayu-wayu terus mau trauma bojo elek terus dendammu kan wis suwi. Mulane gak kebayang. Mulane wong saleh-saleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil